Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini, marilah kita berbicara tentang sebuah perasaan yang seringkali menghantui kehidupan kita, yaitu rasa takut. Rasa takut adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap orang, pada suatu waktu, pasti mengalami perasaan takut. Namun, sebagai orang Kristen, kita memiliki keistimewaan, yaitu iman yang diberikan oleh Tuhan. Iman kita dalam Kristus mampu mengalahkan rasa takut, dan membawa kita menuju kehidupan yang penuh kemenangan. Mari kita lihat bersama bagaimana iman kita mampu mengatasi rasa takut. Saudaraku, sebagai ayat renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam 2 Timotius 1, ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku, berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika sedang dalam rasa takut. Yang pertama, mengerti asal-usul rasa takut. Rasa takut adalah suatu reaksi alami yang timbul ketika kita berada di hadapan ancaman atau ketidakpastian. Namun, seringkali rasa takut yang berlebihan dapat membatasi dan menghambat kita dalam menggapai potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai umat Kristen, kita perlu mengerti bahwa rasa takut berasal dari sumber yang bukan dari Tuhan. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketenangan. Yang kedua, menguatkan iman kita. Salah satu cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan menguatkan iman kita. Caranya adalah dengan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan bersekutu dengan sesama percaya. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iman kita akan tumbuh dan rasa takut akan berkurang. Allah adalah sumber kekuatan kita, dan dalam Dia kita dapat menemukan ketenangan dan kepastian. Yang ketiga, mengandalkan janji-janji Allah. Allah telah memberikan janji-janjinya yang luar biasa kepada kita sebagai umat-Nya. Janji-janji ini dapat menjadi dasar iman kita dalam menghadapi rasa takut. Misalnya, Allah berjanji untuk selalu menyertai kita. Dia berjanji memberikan damai sejahtera dalam segala situasi, dan Dia berjanji untuk memimpin kita dalam setiap langkah hidup. Ketika kita mengandalkan janji-janji Allah ini, kita dapat melawan rasa takut dengan keyakinan bahwa Allah setia dan akan menepati janji-Nya. Yang keempat, mengingat karya keselamatan Kristus. Ketika kita merasa takut, marilah kita mengingat karya keselamatan Kristus di kayu salib. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dia telah memberikan hidup yang baru bagi kita.
Jika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Mengingat karya keselamatan Kristus ini akan menguatkan iman kita, dan menghilangkan rasa takut yang ada dalam hati kita. Saudaraku, pada suatu hari, seorang pemuda bernama Daniel sedang menghadapi tantangan yang besar dalam hidupnya. Ia baru saja lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan impian di sebuah perusahaan ternama. Namun, pekerjaan tersebut membutuhkan keberanian dan ketangguhan mental yang tinggi. Daniel merasa cemas dan takut bahwa ia tidak akan mampu menghadapi tuntutan pekerjaan tersebut. Namun, Daniel adalah seorang Kristen yang teguh dalam imannya. Ia tahu bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Daniel memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya dengan iman yang ia miliki. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Daniel meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ia mengandalkan janji-janji Allah yang menjanjikan kekuatan, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam segala situasi. Daniel yakin bahwa jika ia menjalani pekerjaannya dengan iman yang teguh, Allah akan memampukannya untuk mengatasi setiap tantangan. Selama beberapa bulan bekerja, Daniel mengalami berbagai situasi yang menantang dan menakutkan. Namun, setiap kali rasa takut mencoba merayap masuk, Daniel memperkuat imannya dengan mengingat karya keselamatan Kristus. Ia mengingat bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dengan iman yang menguat, Daniel terus maju dan mengatasi setiap tantangan dengan penuh keberanian. Ia menemukan bahwa rasa takut yang menghantui, awalnya mulai memudar dan digantikan oleh keyakinan dan keberanian. Kepala departemen tempat Daniel bekerja juga melihat dedikasi dan ketangguhannya, dan memberikan penghargaan atas kinerjanya yang luar biasa. Daniel menjadi teladan bagi rekan-rekannya di tempat kerja. Ia membagikan kesaksian tentang bagaimana imannya membantu mengalahkan rasa takut, dan membawanya ke tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Banyak orang yang terinspirasi oleh kesaksian hidupnya, dan mulai mencari kekuatan dalam iman mereka sendiri. Kisah Daniel mengajarkan kepada kita, bahwa ketika kita mengandalkan iman kita dalam menghadapi rasa takut, Allah memberikan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa. Seperti Daniel, kita juga dapat mengalahkan rasa takut, dan hidup dalam kemenangan yang diberikan oleh iman kita kepada Kristus. Semoga ilustrasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mengalahkan rasa takut dengan iman kita. Saudaraku yang terkasih, Allah ingin kita hidup dalam kemenangan dan kebebasan, bukan dalam perasaan takut yang menghambat kita. Dalam iman kita, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan rasa takut. Mari kita mengerti asal-usul rasa takut, menguatkan iman kita, mengandalkan janji-janji Allah, dan mengingat karya keselamatan Kristus. Ketika kita hidup dalam iman yang kokoh, rasa takut tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Percayalah bahwa Allah akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar,
dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.